Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Tadi saya nyalakan spotlight, berhasil ya? Seperti ini, kelihatan? Iya Pak, berhasil Pak. Oke, siap. Oke, perekaman sudah. Bagi yang nanti berhalangan tidak masuk bisa lihat rekamannya hari ini ya. Oke, sudah berjalan. Ntar saya tutup pintu, bising banget. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih antusiasnya teman-teman semua. Hari ini kita ketemu yang pertama kali untuk semester ini ya. Semester berapa berarti teman-teman? Semester 3 Pak. Semester 3. Oke, ongoing terus sampai nanti akhirnya kalian menyelesaikan studi jenjang D3 ini. Artinya 3 semester lagi kita, khususnya teman-teman, nanti akan selesai, nyampe juga pada sesi pertemuan pertama untuk perkuliahan saya untuk melanjutkan mata kuliah dari mata kuliah yaitu desain formulir reka medis yang sebelumnya sama Pak Adit ya. Iya. Oke, kalau Pak Adit kemarin saya lihat sudah ada tugas juga yaitu pembuatan formulir reka medis berbasis kertas. Jadi nanti saya tambahkan untuk yang elektronik. Karena sesuai dengan Permenkes yang 24 tahun 2022, setiap fasilitas kesehatan wajib menggunakan reka medis elektronik. Jadi menjadi tuntutan kita semua, khususnya para pereka medis, untuk juga belajar menyesuaikan dengan bidang kerja kita. Untuk itu saya akan melanjutkan yaitu topik terkait dengan pengendalian formulir reka medis. Apakah ini nanti masih relevan ketika sudah menggunakan reka medis elektronik? Tentunya masih, terutama dalam konsep-konsep dasarnya, paradigmanya tentang bagaimana formulir itu digunakan, dibuat, dan sebagainya ya. Nah, untuk materinya sendiri saya sudah bagi di Google Classroom. Nanti teman-teman bisa akses. Kalau nanti ada yang kendala bisa saya bagikan juga di grup WA. Nah, topik kali ini yaitu identifikasi formulir reka medis. Jadi kegiatan identifikasi ini tentunya perlu dilakukan. Apa sih itu mengidentifikasi? Yaitu proses memilah, menandai, dan proses yang merupakan bagian dari dalam perancangan formulir reka medis ya. Pengertiannya sendiri kalau kita coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tanda kenal diri. Tanda kenal diri nanti artinya formulir reka medis ini akan digunakan di mana? Contohnya ketika di tempat saya saat ini belum ada reka medis elektronik, karena saya udah nanti fokusnya ke elektronik ya, karena memang sudah jadi kewajiban rumah sakit menggunakan reka medis elektronik. Jadi ketika di tempat saya ini kan sudah menggunakan SIM RS di mana di dalamnya ada modul reka medis elektronik teman-teman. Apakah semuanya sudah lengkap? Ternyata belum. Contohnya, untuk transisi perpindahan dari reka medis elektronik kertas ke reka medis reka medis berbasis kertas beralih ke reka medis elektronik kan banyak banget tuh. Nah, salah satu identifikasinya yaitu ternyata untuk formulir operasi di tempat kami belum ada. Nah, ini bagaimana? Ya tentunya kita buat gitu ya, sesuai kebutuhan di tempat kita masing-masing. Nah, tentunya kita tandai dan kita kenali kebutuhannya apa saja begitu ya. Nah, ini contohnya yaitu proses identifikasi yaitu tanda kenal diri. Terus yang kedua penentu atau penetapan identitas seseorang benda, ini kalau pengertian secara umum ya. Terus kalau misalkan dari pengertian secara psikologi yaitu yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya. Ini sih pengertian secara kamus ya. Oke. Nah, kalau dalam konteks formulir reka medis nanti apakah ukurannya 12, apakah ukurannya
jenis fontnya pakai Times New Roman, apakah pakai Calibri atau pakai macam-macam. Nah, ini contohnya kalau di PowerPoint kan bisa kita pilih berbagai jenis font ya. Nah, ini nanti juga kita adopsi ketika berbasis elektronik. Kira-kira yang enak dipakai jenis fontnya pakai apa? Teman-teman kalau biasa tugas pakai jenis font apa? Times New Roman. Times New Roman biasanya di blok T ya teman-teman. Jika kita mau Times New Roman berarti ya Times New Roman, silakan sesuaikan aja gitu. Times New Roman mana? RST T mana T? Bawa lagi Pak. Iya betul. Nah nih Times New Roman kok udah ada? Ini dia. Nah gitu ya. Nah artinya konsep-konsep identifikasi ini juga nanti dipakai di rekam medis elektronik. Bisa jadi kalau rekam medis elektroniknya itu nanti isinya padat dan banyak banget gitu kan, nanti ukurannya disesuaikan. Tapi standar untuk penulisan sih biasanya 12 ukurannya begitu ya. Terus lanjut, tujuan dari identifikasi ini apa sih teman-teman? Ya tentunya ya ada tujuannya. Yang pertama yaitu penentuan atau pemberian label. Rekam medis elektronik nanti untuk apa gitu, apakah untuk bagian dari ruang operasi, ataukah dari IGD, ataukah dari polirawat jalan, ataukah dari laboratorium dan sebagainya. Nah, pelabelan identitas suatu benda atau makhluk hidup ini kalau pengertian secara umum, dalam konteksnya ya intinya penandaan lah ya. Terus yang kedua, membedakan suatu benda atau makhluk hidup yang satu dengan yang lain, ini pengertian secara umum sih. Terus poinnya adalah untuk pengelompokan atau klasifikasi berdasarkan ciri khas yang diperlukan. Kalau di tempat dunia rekam medis ya untuk misalkan tadi untuk lembar operasi dan sebagainya. Tentunya juga tujuan lainnya yaitu untuk memudahkan penyimpanan atau inventarisasi gitu. Oke, nanti saya juga akan mencoba menggunakan tools yaitu aplikasi Figma. Nanti itu teman-teman kita coba mempraktekkan menggunakan aplikasi Figma. Tadi video yang saya cantumkan dalam Classroom itu, Google Classroom, bisa teman-teman tonton ulang untuk pengetahuan awal. Kalau D3 atau D4 di rekam medis di UGM sudah dikenalkan penggunaan Figma untuk membuat desain formulir berbasis elektronik gitu. Nah, inventarisasi formulir merupakan proses membuat suatu katalog untuk satu set dari item-item atau dari suatu set. Karena formulir kan tentunya banyak banget begitu. Nah, inventarisasi formulir adalah proses pengumpulan dan strategis penamaan dan penomoran semua dokumen formulir yang ditujukan untuk menjadi bagian dari catatan kesehatan legal. Ini pengertian dasar yang diambil dari buku Huffman ya, tahunnya lama banget, 94, halaman 266. Bukunya saya ada nih, sebentar. Ini bukunya Huffman. Saya waktu kuliah tahun 2002 saya beli, ya belilah, tapi maksudnya beli dari fotokopian sih, jenisnya fotokopi gitu. Kalau aslinya kan ya mahal. Jadi beli ke temen yang memfotokopi begitu kan, masih dalam bahasa Inggris, Health Information Management, kebalik ya, Huffman. Kalau teman-teman main ke sini bisa baca nanti. Oke, dalam Huffman 94 menyebutkan bahwasanya penyusunan inventarisasi formulir kertas, walaupun nanti paradigma barunya bisa kita tambahkan, maupun yang elektronik ya. Tapi konsep dasarnya tetap dipertahankan, bahwasanya formulir itu mau berbasis kertas maupun elektronik, tentunya ada beberapa hal yang konsep dasarnya sama. Jadi formulir ini perlu dilestarikan dan tetap dijaga agar formulir selalu up to date. Nah, di sini udah ada kata-kata up to date ya.
ketika sekarang kita dalam perkuliahan ini up to date-nya adalah rekam medis elektronik, diatur dalam Permenkes berapa teman-teman yang terbaru tentang rekam medis? Permenkes berapa? Permenkes berapa? Halo? Permenkes yang terbaru tentang rekam medis elektronik diwajibkan untuk semua rumah sakit, fasilitas kesehatan. Nomor 24 ya, tahun 2022. Huffman juga menegaskan bahwa misalnya inventarisasi formulir berisi dokumen riwayat, sebuah formulir dan file subjek atau judul formulir. Nah, inventarisasi formulir ini dikaitkan dengan dokumen riwayat formulir. Jadi nanti kan ada formulir yang dibuat pada pada tahun berapa, terus revisi yang keberapa, begitu itu perlu ditandai. Jadi petugas harus membuat daftar riwayat dari asal usul formulir atau pendokumentasian riwayat formulir yang terdiri dari pertama, salinan edisi terakhir formulir yang dibuat dengan seluruh edisi pembuatan formulir sebelumnya yang tadi saya sebutkan. Jadi ada riwayat pengembangannya begitu. Terus setiap rancangan yang menunjukkan tingkat perkembangan formulir disertai dengan korespondensi atau catatan-catatan yang berkaitan dengan pengembangan formulir. Nah, yang ketiga, salinan surat perintah atau rekomendasi yang mengesahkan penggunaan formulir tersebut. Nah, apakah nanti ini masih dipertahankan dalam proses pembuatan formulir rekam medis yang berbasis elektronik? Tentunya sama begitu. Kalaupun ada pembedanya nanti lebih ke hal teknisnya gitu. Tapi tentang mempertahankan riwayat pengembangannya itu perlu dibuat catatan gitu. Yang keempat yaitu surat permintaan asli untuk persetujuan pembuatan formulir. Kalau misalkan permintaannya dari ruang operasi, tentunya nanti tenaga medis yang ada di ruang operasi, perawat, dokter, dan bagian yang terkait lainnya yang ada di ruang tersebut bisa menyurati bagian komite rekam medis. Kalau di tempat kami di RSUD Melawi nanti ada komite rekam medis yang tim di mana di dalamnya ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada bidang lain, termasuk kita orang rekam medis begitu. Ya. Terus yang kelima, bukti yang berhubungan dengan persetujuan. Nah, tentunya disetujui melalui komite itu nanti. Dan pimpinan misalkan direktur juga harus tahu ketika ada riwayat perubahan formulir terkait rekam medis ini. Terus yang keenam, catatan semua tindakan yang dilakukan terhadap formulir jika ada perubahan ya, termasuk referensi silang yang merujuk ke file subjek atau judul. Misalkan kenapa dibuat baru, kenapa diubah, itu kan ada dasarnya ya, catatannya. Lanjut ke slide berikutnya. Ini file subjek atau judul formulir. Ini bisa membuat inventarisasi judul-judul formulir untuk menyediakan mekanisme dan menghubungkan formulir yang saling berkaitan. Adapun tujuan utamanya yaitu pembuatan file subjek atau judul adalah 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 ya. Pertama, menghindari pembuatan formulir baru apabila formulir yang ada bisa direvisi. Nah, apalagi nanti berbasis elektronik. Itu kan nggak semudah. Kalau kertas mungkin agak sedikit ini ya, fleksibel. Kalau yang sudah berbasis elektronik itu kan melibatkan penggunaan teknologi dan sebagainya ya. Walaupun mudah tapi kan itu nanti saling terkait dengan formulir lain yang ada di electronic medical record. Jadi nggak semudah itu. Apalagi kalau prosesnya itu sedang berjalan begitu, sudah jalan. Nah, itu perlu nanti sosialisasi juga ketika ada formulir baru di rekam medis elektronik. Kalau misalkan nanti transisi, kalau di tempat kami RSUD Melawi sebetulnya saat kita ngomong ini yaitu masa transisi. Jadi penggunaan formulir kertas masih berjalan sambil implementasi yang berbasis elektronik itu, jadi kedua-duanya masih berjalan. Karena proses beralih dari rekam medis kertas ke elektronik itu nggak mudah. Perlu
perlu effort atau usaha yang luar biasa karena hari-hari saya pun harus ini ya, kebetulan saya bagian tim inti dari implementasi SIM-RS begitu. Jadi dinamika masalahnya cukup banyak, cukup kompleks begitu ya. Jadi tapi keren sih kalau bisa jalan begitu. Kembali ke ini, tujuan utama dari penggunaan subjek judul ya. Kedua, mendeteksi formulir-formulir yang mungkin perlu dihilangkan atau digabungkan. Ya, kalau nanti ada formulir yang sebetulnya sudah tidak cocok karena nggak up to date, tentunya bisa diganti atau bahkan dihilangkan gitu ya. Terus yang ketiga, mengidentifikasikan formulir yang harus dianalisa dan didesain ulang untuk suatu penyederhanaan dan penyeragaman format, nomenklatur, urutan item, penjarakan bisa jadi, ukuran dan sebagainya. Yang keempat, mengunggah adanya penelitian terhadap formulir sehubungan dengan sistem dan prosedur yang digunakan. Oke, selanjutnya dalam ini ya, AHIMA, Grzybowski tahun 2014 dalam AHIMA, halaman ini buku AHIMA ya, American Health Information Management Administration, AHIMA. Ini rekam medisnya orang Amerika. Dalam bukunya Strategies for Electronic Document and Health Record Management, ya kalau di sana tentunya sudah berbasis elektronik ya, menyatakan tentang praktik terbaik dalam inventarisasi formulir terkini yang direkomendasikan dari catatan yang ada akan memberikan manfaat berikut. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada 5 ya, yaitu untuk mengatur lokasi dan volume aktivitas dan jumlah barang, tentunya anggaran atau biaya, untuk kontrol keamanan juga, untuk masalah risiko. Jadi ini manfaat dari perlunya inventarisasi formulir, terutama kalau yang berbasis elektronik. Ini di dalam buku AHIMA ya, American Health Information Management Administration. Yaitu yang pertama, inventarisasi formulir memberi kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi dan volume rekaman yang tersimpan dalam format kertas maupun nanti yang berformat digital begitu. Terus kemampuan untuk mengidentifikasi volume aktivitas dan jumlah ruang yang dibutuhkan untuk catatan yang tersimpan dalam format elektronik. Ini berarti ya sama ya yang dengan atas, mau kertas maupun elektronik. Poinnya adalah lokasi dan volume. Terus yang ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasi biaya atau anggaran yang berkaitan dengan penyimpanan, retensi, dan penghancuran rekaman. Terus yang keempat, kemampuan untuk mengidentifikasi kontrol keamanan yang diperlukan untuk melindungi informasi dalam catatan. Teman-teman, seiring waktu harusnya up to date, bahwasanya nanti mahasiswa rekam medis, kalau menurut pandangan saya ya, di beberapa forum saya sarankan untuk dibekali tentang keamanan data. Jadi setidaknya ada mata kuliah 2 SKS terkait cyber security. Jadi untuk keamanan data penting. Jadi harusnya orang rekam medis pun harus melek tentang keamanan data itu bagaimana begitu. Walaupun saat ini kurikulumnya sih belum ada. Kalau menurut pandangan saya, seiring dengan Permenkes 24 tahun 2022 ini tentang kewajiban mandatori ya, atau kewajiban untuk fasilitas kesehatan menggunakan menggunakan rekam medis elektronik. Itu harus dibekali dengan kemampuan keamanan data. Yang kelima, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah risiko yang terkait dengan penyimpanan dan akses rekaman. Ini masih dalam Grzybowski tahun 2014 ya, halaman 100 atau page 100, juga membuat tahapan proses inventarisasi. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu buat daftar induk dan kumpulkan contoh semua dokumentasi atau bentuk klinis yang ada.
Yang kedua, mengembangkan konvensi penamaan dan jumlah serta pembuatan elemen desain standar formulir. Yang ketiga tentunya mendesain ulang dan memformat ulang dokumen dalam persiapan implementasi elektronik dokumen management system ya. EDMS. Lanjut kita slide berikutnya. Ini tahap 1 pengumpulan formulir. Tentukan apakah ada daftar yang ada atau sebagian daftar formulir yang digunakan dalam dokumentasi klinis tersedia. Membuat daftar inventaris formulir kumulatif mencakup jenis dokumen seperti berikut ini. Formulir pracetak, formulir yang dicetak, formulir yang dibuat, terus bentuk yang diproduksi. Yang kelima, formulir atau dokumen output. Nah, ini secara elektronik ya, nanti teman-teman bisa baca. Terus proses inventarisir juga mengumpulkan dan dalam master binder sampel dari setiap formulir yang digunakan dalam catatan kesehatan. Telusuri fisik setiap dokumen setiap departemen untuk mencari bentuk tambahan yang dapat disimpan secara lokal di departemen atau unit. Terus mengumpulkan contoh formulir yang baru yang Anda temukan. Mengatur formulir menjadi pesanan berurutan untuk penyimpanan catatan kesehatan yang diarsipkan akhir. Terus log itu apa sih? Kayak semacam story ya. Semua formulir dari identifikasi bentuk yang sesuai termasuk nama dan nomor ke inventaris yang Anda buat. Ini tahap kedua, konvensi penamaan dan penomoran. Ini semua sumbernya dari buku Ahima ya. Ada 17 slide, poin-poinnya nanti bisa coba teman-teman baca tentang teori-teorinya ini. Saya mungkin akan lebih baca yang poin-poinnya saja ya. Jadi tahap kedua yaitu konvensi penamaan dan penomoran. Jadi saat melakukan inventarisasi dapat ditemukan bentuk duplikat yang memiliki nomor yang sama, sebuah formulir tunggal dengan beberapa nomor yang ditugaskan, beberapa bentuk yang berbeda berbagi nomor yang sama, bentuk yang tidak memiliki nomor sama sekali. Jadi kondisinya nanti disesuaikan. Nah, ini jika contoh log inventarisasi formulir. Di sini ada IGD, ada keperawatan, ada citra diagnostik dan macam-macam ya formulirnya. Lanjut proses inventarisasi formulir yang ketiga yaitu mendesain ulang dan memformat ulang dokumen. Jadi nanti poinnya adalah ini kan secara teorinya ya. Intinya adalah setiap proses itu perlu dibuat catatan tahapan-tahapannya. Karena bukan hanya sekedar kalau ada perubahan itu harus dicatat gitu, termasuk perancangannya gitu. Jadi ini teori-teori tentang inventarisir formulir yang ada di fasilitas kesehatan. Nah, dalam prosesnya identifikasi formulir yang didesain perlu dilakukan identifikasi formulir untuk memudahkan dalam inventarisasi formulir dan menemukan kembali dengan cepat saat formulir dibutuhkan. Tuh ya, lanjut. Nah, ini contoh buku register penamaan ID formulir. Walaupun nanti misalkan dia sudah elektronik, tetap juga kita harus buat buku register ini tidak harus dalam bentuk catatan ya, maksudnya dalam bentuk manual, tapi diketik aja bahwasanya untuk formulir IGD, keperawatan dan sebagainya itu berada di modul apa begitu, disesuaikan. Ada nomornya enggak gitu. Terus kapan diterbitkan atau dibuat itu disesuaikan. Jika ada revisi terus dibuat oleh bagian mana atau kolaborasi atau oleh orang rekam medis. Oke, terakhir
sampai sini untuk teorinya, nanti teman-teman bisa baca ulang di Google Class. Nah, ini dia. Tadi saya sudah upload untuk materinya. Teman-teman bisa download ya. Kelihatan enggak nih? Halo? Kelihatan Pak. Oke, siap. Berarti ini sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau Pak ada tugas enggak? Ya, karena saya dapat mandat untuk semester ini adalah berbasis project perkuliahannya. Jadi nanti teman-teman ini hasilnya adalah praktek begitu. Artinya teman-teman itu setelah selesai kuliah itu memiliki hasil project dalam bentuk apa gitu. Kalau misalkan untuk semester ini saya akan coba mengenalkan salah satu tools yang biasa dipakai dalam mendesain beragam desain sesuai kebutuhannya, termasuk formulir reka medis juga bisa dibuat menggunakan tools ini. Ntar ya, saya nyalakan lampu gelap banget di tempat saya, udah sore. Untuk toolsnya saya akan share screen, akan menggunakan ini Figma namanya. Figma. Saya bagikan ya alamatnya. Baik Pak. Di grup linknya. Sebetulnya bisa sih pakai Google, dicari aja ada. Ini kalau kalian nanti lanjut ke S1 mata kuliah penggunaan Figma, nanti kalian tidak kaget karena setidaknya udah kenal dasar-dasarnya. Tuh. Figma. Pak, ini share screen-nya memang nggak ada Pak. Nggak ada apa? Nggak tampil ya? Ini ya, Bapak udah berhenti share screen nggak Pak? Soalnya dari itu. Oke, siap. Kayaknya saya belum klik. Sebentar. Belum kelihatan ya. Malah saya salah mencet jendela. Oke, kalau sekarang kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Udah Pak kelihatan. Oke. Nah, ini Figma seperti yang saya bagikan di grup. Banyak fitur instannya kayak kalau di desain grafis kemarin itu kan kita belajar pakai Canva ya. Kalau ini kita berbasis online juga, berbasis web juga. Oh iya, jangan salah, ini dipakai oleh orang komputer juga loh. Jadi desain yang kita buat nanti kita serahkan ke programmer, nanti bisa dibuat menjadi formulir begitu. Jadi bagi teman-teman yang nanti coba daftar dulu, sign up di sini pakai Google kita aja biar cepet. Nanti tinggal next untuk create akun gitu ya. Kalau sudah punya akunnya nanti login aja. Loginnya menggunakan akun Google kita juga bisa. Misalkan kalau saya akan login menggunakan akun saya sudah daftar ya. Jadi saya nggak usah mengajarkan bagaimana cara daftarnya ya, karena saya pikir teman-teman bisa lah, daftar kan gampang. Oke, kita login dulu ya, authenticated. Sebentar dia akan ya. Nah, nanti setelah kita punya akun dan kita login ke halaman
Figma, dia online ya. Itu loading ya, masih loading. Oke, nah ini halaman dashboardnya. Di dashboard ini kita akan melihat ini yang udah pernah saya buat. Ada juga yang kalau mau desain mulai dari nol berarti new design file. Kalau ini historinya, contohnya kalau historinya kita lihat, kalau saya ini yang bikin format untuk kuliah, tugas kuliah sih. Ini saya akan kasih lihat aja ya untuk gambarannya, bahwasanya aplikasi Figma ini fungsinya banyak banget. Kalau nanti kita yang sederhana saja, disesuaikan kebutuhan untuk formulir gitu ya. Nah ini kalau mau ngezoom tinggal zoom aja, ketik kontrol lalu zoom. Nah seperti ini alurnya gitu. Nah keren nanti kalau ini desain formulir yang untuk di HP, jadi icon-iconnya bisa milih. Udah kita langsung praktek aja biar nggak bingung teman-teman. Ini saya cuma ngasih contoh aja bahwasanya Figma ini fungsinya banyak banget. Oke, kita kembali bikin baru ya. Sebentar, back. Kita pilih new design file. Nah, pada Figma ini area kerjanya atau workspace-nya seperti ini teman-teman. Nah, kita gedein ya. Kita zoom biar kelihatan nyaman ya, seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa klik, ini kan belum disimpan nih, jadi teman-teman klik sini saja, kasih nama misalkan formulir RM lalu enter, nanti dia akan kesimpan menjadi desain formulir RM. Nah di sini ada menu-menu yang bisa kita klik sebetulnya. Nah, di sini bisa untuk copy as apa, misalkan nanti dia dijadikan PNG atau format portable network graphic. Jadi nanti bisa dibagi dalam bentuk gambar gitu. Atau nanti disimpan dalam komputer lokal kita atau diekspor ke PDF. Ini ada di menu sebelah kiri. Toolbar ini ya. Terus toolbar yang sebelah kanannya ini untuk navigasi ya. Ini bisa untuk menggerakkan dokumennya nanti. Terus ini untuk scale. Nah, di sini ini ada frame. Nah, frame ini nanti kalau kita klik ya, coba frame. Nah, di sini di sebelah kanan frame ini ada desain kita nanti dalam bentuk apa. Kalau karena teman-teman ini fokusnya ke formulir rekam medis yang biasanya umumnya di komputer, nanti kita pilih desktop aja. Atau berbasis kertas juga bisa, paper. Karena bisa jadi di lapangan masih ada yang perlu ukuran kertas, misalkan ukuran kertas A4. Kalau mau desain formulirnya untuk dipakai di tablet. Nah, nih ada pilihannya. iPad. Jadi rekam medisnya nanti dokternya pakai iPad gitu kan. Nah, jadi nanti tampilannya keren, menyesuaikan dengan device yang dirancang gitu. Kalau nanti rekam medisnya diakses menggunakan HP, kira-kira enak enggak? Terlalu kecil ya? Halo? Tapi kalau untuk formulir pendaftaran pasien cocok dong kita pakai HP kan? Bisa. Jadi nanti formulirnya kita tentukan targetnya akan dipakai di mana? Di HP, di tablet, di desktop atau di komputer, atau untuk bahan presentasi atau lainnya. Atau yang berukuran kertas atau yang untuk sosial media. Sebetulnya karena ini Figma ini bukan hanya untuk rekam medis, jadi untuk banyak hal termasuk untuk sosial media. Kalau teman-teman mau bikin desain untuk dipost di Instagram bisa, untuk Instagram story bisa. Tapi kita langsung praktek kepada ukuran desktop aja, misalkan untuk di komputer. Nah ini
klik desktop. Oke, tampilan desktop dengan ukuran 1440 kali 1024 pixel ya. Ya, ini. Lalu ini kebesaran atau kelihatan enggak teman-teman? Oke, kelihatan ya. Nah, ini ukuran komputer, jadi nanti desain formulirnya seperti ini. Kalau setelah dipilih jenis ukurannya, karena kita milih ukuran desktop, maka di area kerja akan tampil ukuran desktop. Terus di sini bisa kita modifikasi, kita edit gitu ya. Misalkan mau ngubah warna, ini kan warnanya putih nih. Kalau teman-teman mau ngubah warna, klik aja area fill ini, lalu misalkan formulir digitalnya mau berwarna apa, warna hijau, enak enggak? Enggak enak ya. Atau pink atau biru, yang enak dilihat aja nanti. Mungkin hijau agak pudar ya. Nah, boleh ya, hijau. Terus transparansinya bisa kita ubah juga. Kalau ini agak pudar, nah seperti ini formulir digitalnya. Kalau yang pernah PKL di RSD Melawi, halo, siapa di sini yang masuk? Kemarin siapa yang PKL di RSD Melawi? Halo? Ya Pak, Lihat enggak ada formulir yang berwarna hijau untuk formulir kertas? ada Pak. Nah, artinya kalau mau diadopsi ke rekam medis elektronik, ya misalkan saya mau bikin formulir yang berwarna hijau. Nah, seperti ini. Bisa diubah keredupannya, ininya ya, transparansinya ini bisa disesuaikan. Atau mau yang warna merah kalau mau lembar untuk IGD. Nah, silakan disesuaikan aja. Itu biar enak. Namanya desain tentunya disesuaikan. Saya mau milih hijau. Oke. Kita milih warna hijau. Sip. Lalu ini untuk ukuran kertasnya. Kalau ini untuk struknya bisa teman-teman explore. Ini untuk ekspornya nanti dalam format PNG atau PDF. Kalau mau di print gitu, PDF juga boleh lah, PDF. Ini previewnya, tampilannya nanti di sini. Ini toolbarnya ya. Terus nanti teksnya bisa rata kanan, rata kiri begitu. Ini layoutnya atau tata letak. Ini layout gridnya. Kalau mau pakai grid gitu, atau enggak. Terus apalagi ya, kalau yang prototype ini inspect, kita skip aja dulu. Kita yang dasar-dasar dulu ya, bahwasanya Figma ini sebagai tools bantu. Terus kita coba setelah pilih frame, kita coba masuk ke ini space atau pola-pola ya yang diperlukan. Misalkan rectangle. Kalau kita pilih rectangle, maka dia akan dalam bentuk ini rectangle. Ini tadi kegeser ya. Nah, seperti ini. Oke, bentar. Ini zoomnya terlalu gede, jadi area kerjanya malah. Bentar, saya kurangi dulu. Ini rectangle. Jadi nanti kalau misalkan rectangle ini mau digeser, bisa menggunakan tangan seperti ini. Kalau mau ke selection, kita pilih selection ini. Nah, seperti ini ya. Jadi elemen-elemen yang ada di sini ini bisa garis, bisa rectangle, bisa panah, bisa ellipse, bisa polygon dan sebagainya. Kalau yang rectangle ini seperti ini. Intinya nanti pola-polanya bisa dipakai sesuai kebutuhan. Kita masih pengenalan dasar-dasarnya dulu.
Terus kalau yang lain, kalau kita bikin garis line nanti mungkin dipakai untuk bikin header juga bisa. Terus kita coba pilih yang lain, row atau panah. Nah seperti ini. Jadi kita pilih lalu muncul area kerja, area kerja, lalu kita gerakan pakai mouse begitu. Terus kita pilih lagi pakai ellipse. Ellipse itu isinya kayak apa sih? Ellipse kayak gini. Terus ellipse-nya ini juga bisa dikasih warna kayak tadi, sama halnya dengan desktop ini. Misalkan warnanya jadi merah. Nah, seperti itu. Terus poligon segitiga. Pak, berarti ini juga bisa untuk bikin logo ya? Bisa. Bisa banget. Karena memang multifungsi. Kasih warna biru. Nanti dicoba ya teman-teman. Bikin akunnya dulu. Oke, warna biru dan warna macam-macam. Oke, terus ada pilihan lain enggak? Oh ya, bintang. Juga bintang. Pasti teman-teman bisa lah kalau karena udah biasa pakai Canva. Tuh. Oke, misalkan warna ini. Sip, eksplorasi aja. Di sini ada pen, menggambar garis secara bebas tuh. Kayak di Corel ya. Terus terus kita pilih teks. Kalau teks ini misalkan kalau mau bikin tulisan, kita pilih ini desktop 1 tadi ya, bikin tulisan apa ya, teks taruh sini, lalu kita gedein. Kalau kita mau gedein bisa pakai kontrol sama scroll ya di ini, di mouse. Lalu kita tuliskan pendaftaran pasien rawat jalan. Mau nggak ditulis formulir? Bisa aja sih, karena untuk penandaan tadi kan. Oke, terus kita gedein fontnya. Nah kalau mau gedein fontnya, sebetulnya setiap elemen yang sudah kita buat, terus kita perhatikan di sebelah kanan ini ada properties yang bisa kita ubah. Misalkan jadi ukuran 36, kegedean enggak? Kegedean enggak? Terus kita kalau mau geser panah ini, pendaftaran pasien rawat jalan, ini juga bisa kita ubah ukurannya, juga kita ubah kita geser letaknya dulu, move. Kenapa ini nggak mau move? Oh bisa. Bentar. Jadi setiap ini teks ini berada di dalam desktop ini. Ini yang tadi ini kita hapus saja biar teman-teman tidak bingung. Kita hapus aja. Oke, kita hapus. Kalau biar nggak tampil, kita ini hilangkan pakai matanya diklik, jadi dia seolah-olah jadi nggak kelihatan gitu. Fokusnya biar yang ini aja gitu, termasuk yang line ini. Nah, sip. Kalau kita kecilin, dia yang tampil hanya yang desktop aja. Kita gedein, sesuaikan kebutuhan ukurannya. Kita geser. Nah, geser ke sini. Oke, terus kita geser ke kanan. Nah seperti ini, kita geser ke kanan.
Oh iya, ini kan karena rata kiri ya, makanya dia masih berada di sebelah kiri. Sebentar. Nah, ini harusnya rata tengah. Sip. Gitu. Ntar, ini kok nggak mau ya? Move. Ini yang paling atas, dia ini yang paling kanan. Oh ya, ya bisa. Sip. Misalkan paling kanan. Ya, seperti ini teman-teman. Misalkan kalau mau diturunkan ya turunkan aja. Terus kita tambahkan elemen lain, misalkan rectangle, misalkan isian dari nama. Salah, aduh. Oke. Formulir. Ini frame ya, oh salah tadi. Kalau misalkan logonya sudah ada, bisa kita taruh plus image juga. Ntar, logonya saya pilih yang ada aja ya. Kalau teman-teman udah punya sendiri, nanti yang tugas di desain grafis yang sebelumnya juga bisa dipakai. Tuh, saya simpen di mana nih? Coba bisa enggak? Saya naruhnya di mana? Dia. Kayaknya nggak saya simpen ya. Atau pilih yang mana nih? Satu. Ntar saya cari dulu di logo di internet, nggak apa-apa, kan cuma buat contoh. Logo rumah sakit yang mau kita coba masukkan ke dalam formulir yang ada di Canva ini misal, atau yang umum aja lah, ini yang puskesmas karena bisa jadi kan dipakai untuk di puskesmas. Kita download dulu image as logo PKM. Oke, Canva-nya kita masukkan flash image di sini. Mana tadi? Malah nggak kelihatan. Kita gedein. Oh, ini dia. Sip. Place here. Kita ukurannya sesuaikan. Nanti biar sesuai kebutuhan. Ya, ini rata. Ya, misalkan begitu. Terus nanti kita kembangkan di bawahnya sini. Ya. Intinya teman-teman nanti coba bikin dulu pakai akunnya masing-masing. Terus biar nanti di sesi berikutnya teman-teman bisa mencoba. Setidaknya untuk pengenalan penggunaan Canva lagi. Figma ini teman-teman bisa bisa dicoba dulu nanti akunnya menggunakan Figma. Terus coba nanti projectnya adalah bikin formulir pendaftaran pasien rawat jalan untuk yang formulir elektronik begitu. Nah, hasil desainnya nanti ini bisa kita ekspor di sini terus dalam bentuk PDF. Ini belum selesai ya, karena nanti project bertahap begitu, nanti isinya di bawah kita di pertemuan berikutnya. Bertahap begitu. Teman-teman ikutin aja apa yang saya contohkan, lalu kalau mau berimprovisasi juga boleh. Kita coba ekspor, lalu kita ekspor dulu seperti apa hasilnya kalau di PDF kan. Ini tahap awal ya.
filenya lalu kita ekstrak ya. Ukurannya desktop. Mana ini? Formulir. Oh ini dia. Nah ini. Jadi nanti hasilnya ya tentunya ini kan masih frame ya, belum ada isinya. Gitu. Satu halaman. Oke teman-teman, ada gambaran bahwasanya Figma ini sebagai salah satu tools yang akan kita coba explore selama 7 kali pertemuan begitu. Dan hasilnya apapun nanti jadi nilai tugas. Jadi tugasnya adalah pertama bikin akun Figma dulu seperti yang link saya bagikan di grup tadi. Lalu di pertemuan berikutnya saya pengen tahu teman-teman apakah sudah punya akun atau belum. Pertemuan berikutnya tetap hari Jumat kah? Halo? Atau hari lain? Halo? Ini pada Sepertinya memang hari Jumat, Pak. hari Jumat ya. Oke, coba nyalakan kameranya. Saya mau absen siapa aja yang datang hari ini. Kalau yang lain nggak datang berarti saya absenkan. Coba nyalakan kamera. Halo. Kita mau penutupan, kita coba nyalakan kamera. Ada yang mau nanya enggak? Kira-kira kalau Figma ini digunakan di HP bisa enggak? Kita coba Figma di HP. Figma. Ada, bisa nih. Kalian cari aja di Play Store ataupun App Store kalau yang pakai iPhone ataupun Android bisa dia. Oke. Setidaknya punya akun dulu untuk sebagai tugas pertemuan pertama ini. Oke ya. Yuk kita akhiri pertemuan kali ini untuk pengenalan tools yang akan kita pakai dan teorinya udah saya bagikan tadi. Untuk absensi coba nyalakan kameranya semuanya. Oke, Revita Sari ada, Purnama Saputra ada, terus Septiani Gloria. Septiani bareng sama siapa? Sendiri, Pak. Ada sendiri, Pak. Oh, yang tadi yang bareng siapa? Oh, punya dia ada bisa, Pak. Oh, Udah sama Gloria lagi, Pak. Nggak betah ya sama dia, Pak. Gitu. Woi, kau. ya. Oke, ada yang udah nyoba install lewat HP? Itu jadi tugas pertama ya. Screenshotkan hasil ada nih, tinggal buka aja di Play Store kalau yang mau pakai HP. Tapi kalau mau pakai laptop boleh enggak, Pak? Boleh. Kalau berhasil nginstal dan punya akun itu jadi nilai. Targetnya adalah kalian kenal adanya tools Figma ini. Kalau kalian nanti di dunia kerja maupun lanjut ke S1, aplikasi ini masih dipakai. Jadi nanti kalian enggak terlalu kaget gitu. Karena memang berguna banget toolsnya. Login ke Figma di Play Store. Tulisannya Figma gitu ya. Oke, saya tandain yang absennya sampai terakhir. Mana nih pulpen saya? Theodora Nainggolan, ada? Halo? Revita Sari ada?
Oke. Anissa Fatona ada? Adventia hadir Pak. Adventia hadir, Tia hadir. Anissa Fatona? Nggak ada ya? Ada tadi Pak. Oh, nggak jawab kok itu. Terus Nirina? Sinyal hadir Pak. Nirina hadir. Oke. Tia hadir tadi udah. Repita? Ramita. Hadir Pak. Oke. Febri Gina? Hadir Pak. Hadir. Lionel Hans ini siapa? Yang Lionel Hans ini pakai siapa? HP-nya siapa nih? Farhan Pak. Oh, Farhan. Ya. Farhan. Alexander Sisko? Ada? Halo? Alexander? Hadir Pak. Oke, hadir. Sisko hadir. Terus Septiani Gloria? Hadir Pak. Oke, terima kasih. Purnama Saputra? Hadir Pak. Oke, makasih. Yeni Wiwinda? Hadir Pak. Oke, terima kasih. Donald Chargil? Hadir Pak. Terima kasih. Ada yang belum dipanggil? Nenggolan kemana nih? Dora? Halo? Mungkin sinyal Oke. Ada yang belum dipanggil nggak yang di sini? Cuma 14 ya? Siapa aja sih ini? Kayaknya udah semua deh. Total berapa ya kelas kita ya? 17 orang Pak. 17, ini 13. Karena 14 kurangi 1 berarti ada 4 orang. 4 orang siapa aja nih? Yang tidak. Jumarni tak masuk Pak. Oh, Cumarni ya. Oke, terus apa lagi? Hafizah Kurnia Pak. Hafiza, terus apa lagi? Jumiati. Jumiati. Terus apa lagi? 4 kan? Cumarni, Hafiza, Jumiati. Siapa ya? Oh, ini. Siapa yang PKL tempat saya kemarin? Saya lupa. Siapa namanya? Yang mana Pak? Yang cowok. Yang mana? Firman siapa? Siapa? Firman saya. Farah apa? Oh iya, Kifara. Ya Allah. Saya lupa, sorry. Kifara. Kalau Firmansyah nama belakangnya saya enggak hafal, tapi kalau Kifara hafal. Oke, berarti 4. Kifara enggak ada ya? Iya, enggak ada nih, saya lihat di list. Oke, enggak ada kabar. Oke ya, demikian untuk sesi kali ini. Teman-teman coba tugas 1 ini cukup install di HP kalian maupun di komputer. Intinya bikin akun Figma. Gitu ya. Dicoba aja dulu. Kalau ada kendala nanti bisa japri ke saya. Figma ini saya screenshot ya. Figma. Di Play Store maupun di ini ada kok. Kalau sudah berhasil install dan bikin akun, japri ke saya, nanti dapat poin. Intinya adalah biar kalian kenal aplikasi ini dan bisa digunakan di dunia kerja nanti. Jadi nanti kalian tidak kaget. Termasuk Canva itu banyak berguna ya, bisa untuk berbagai macam kebutuhan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup pas jam 5. Ada yang tanyakan enggak? Nanti saya rekamannya semoga rekamannya saya bagikan lagi ya. Siapa tahu ada yang nggak masuk hari ini bisa lihat rekamannya. Dan semoga rekamannya nggak gangguan. Kayaknya sih enggak, ini berhasil. Baik ya, saya akhiri untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu lagi.
Selamat sore. Selamat sore Pak. Oke, sehat selalu.